Pertanyaan Xiao Yan sepertinya membangkitkan ingatan akan rasa sakit dan kebingungan jiwa yang tersisa di Gu Zeng. Gu Zeng langsung gemetar. Gas hitam terus keluar dari tubuh Zeng. Suaranya menjadi serak dan kelelahan. Sejak bertahun-tahun Anda berada di sini. Di aula kegelapan. Menunggu selama 100.000 tahun. Tetapi tidak ada yang datang untuk menyelesaikan kebingungan saya. Bagaimana saya tidak mengeluh? Hari ini, saya akhirnya menunggu seseorang siapa yang mengaktifkan tanda jiwaku. Tetapi kamu bagaimana kaisar berpangkat rendah yang telah dibudidayakan sebagai pertarungan tingkat rendah bisa menyelesaikan keraguanku? Serangkaian pertanyaan dengan jelas menarik gerbang ingatan menyakitkan dari sisa jiwa di Gu Zeng semakin terbuka. Dan kegelapan Gu Zeng menjadi lebih kuat. Banyak darah merah muncul di tubuh Zeng. Dan warnanya sangat merah. Suara di dalamnya hampir mengubah nada. Aku tahu. Kamu hanya sekarat dan berjuang. Tapi itu tidak berguna. Apa gunanya mengetahui kamu tidak bisa melakukannya? Apa gunanya? Buang-buang waktu saja. Atau, kamu masih mati. Sepertinya saya sudah cukup berbicara hari ini. Jiwa yang tersisa di Gu Zeng menjadi tidak sabar. Batang Gu Zeng yang seperti giok putih telah ditutupi dengan retakan. Dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Saya mengambil guntur-guntur dan menindas Xiao Yan. Dan ingin melihat apakah kaisar berpangkat rendah ini benar-benar dapat membingungkan dirinya sendiri atau sengaja menunda waktu. Jika kehendak Xiao Yan tidak cukup kuat dan wajahnya takut, maka sisa jiwa di Gu Zeng akan dengan tegas berpikir bahwa Xiao Yan tidak dapat menemukan jawaban atas kebingungannya. Dan kekuatan gemuruh ini akan membuat Xiao Yan mati. Tidak heran kebencian dan kemarahan di Gu Zeng begitu besar. Tunggu selama ratusan ribu tahun. Dan tunggu seseorang menyelesaikan keraguannya. Tetapi tidak ada yang pernah mengaktifkan tanda jiwanya. Hari ini dia mengambilnya sendiri tanda jiwanya diaktifkan. Dan dia juga berpikir bahwa kekuatannya terlalu rendah. Dan dia tidak percaya bahwa dia dapat menyelesaikan keraguannya. Ini, haruskah Anda mengatakan bahwa Anda beruntung atau tidak beruntung? Xiao Yan bergetar kepalanya. Dengan senyum pahit. Di hadapan angin Gu Zeng yang gelap seperti awan. Saya belum mencobanya. Mengapa Anda tidak dapat mengatakan bahwa saya tidak dapat menyelesaikan kebingungan Anda? Jika Anda tidak memberi saya kesempatan, itu berarti kamu juga telah merusak kesempatanmu sendiri. Mungkinkah seniormu masih ingin menunggu lama di kegelapan yang tak berujung ini? Ketika kata terakhir Xiao Yan turun. Tekanan ke bawah dari Gu Zeng tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiao Yan. Begitu sitar berhenti, semua angin dan ombak menghilang. Dan semuanya tampak membeku saat ini. Xiao Yan merasakan kesejukan berhenti di atas kepalanya. Mengetahui bahwa kata-katanya telah berhasil. Tetapi dia tidak berani bertindak enteng. Karena takut sisa orang gila itu akan marah lagi dengan rangsangan apapun. Melihat Xiao Yan lulus ujiannya sendiri. Suara sisa jiwa di Gu Zeng menjadi sedikit lebih lembut. Kematian sudah dekat. Dan kamu memiliki hati yang baik. Bagus. Maka aku akan memberimu kesempatan. Senior. Tolong. Semangat Xiao Yan bangkit. Seolah-olah dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya di kegelapan. Ini harus dikatakan bertahun-tahun yang lalu. Jiwa yang tersisa di Gu Zeng terperangkap dalam sungai kenangan yang panjang. Dengan nada kesepian. Bakat lelaki tua itu tidak luar biasa pada waktu itu. Tetapi itu hanya salah satu gurun yang luas di daratan benua. Kerikil bukanlah apa-apa tapi yang terkecil dan paling tidak mencolok. Hanya sedikit orang di klan yang mau bergaul dengan saya. Yang membuat suami sangat rendah diri. Petik 2. Mendengar itu Xiao Yan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa kaisar pertempuran yang berdiri di puncak telah menjadi begitu tidak dikenal di masa lalu. Tetapi tidak sulit baginya untuk mendengar dari suara sisa jiwa di Gu Zeng bahwa suasana hatinya mulai rileks. Tetapi nadanya penuh hati sedih. Karena lelaki tua itu secara alami menyukai ritme. Senjataku bukanlah pedang dan palu yang sangat umum. Tetapi sitar yang sangat parsial. Pada saat itu, semua orang menyarankanku untuk mengganti senjata. Karena keterampilan bertarung sitar sangat sedikit. Atau bahkan hampir tidak ada. Semuanya. Anda harus mencari tahu sendiri. Jika saya orang yang menakjubkan, saya bisa keluar dari dunia sendiri bahkan jika saya menyamping. Tapi saya tidak baik di mata semua orang.
Menggunakan pistol seperti itu seperti mengubur diri saya di lautan manusia. Di Tiongkok, hampir tidak ada harapan. Jadi orang-orang itu menjadi semakin terasing dari saya. Dan saya menjadi semakin kesepian. Lalu mengapa kamu tidak menuruti pendapat mereka dan mempraktikkan senjata lain? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kaisar Dou, menggunakan senjata dalam irama. Langka di daratan Kaisar. Tidaklah sesulit jalan ini untuk menciptakan sebuah denominasi. Sebaliknya, itu kamu. Apa yang akan kamu pilih sebelum hobi dan ketidaktaatanmu menginjakan kaki di jalan yang orang lain ingin kamu jalani? Hobi. Xiao Yan menjawab hampir tanpa berpikir. Dengan kecepatan yang sangat cepat sedikit terkejut. Tetapi Xiao Yan tidak pernah menjadi orang yang tidak patuh. Dia melanjutkan. Jika kamu tidak dapat hidup untuk apa yang kamu cintai. Bahkan jika kamu mencapai sesuatu, aku khawatir itu sangat terbatas. Jiwa yang tersisa di Guzen menatap mata Xiao Yan. Dan ada sedikit kenyamanan dalam menemukan orang yang sama dalam suaranya. Bukankah begitu? Tapi aku berjuang untuk waktu yang lama sebelum aku bersikeras pada pilihanku. Anak ini, kamu lebih baik dariku. Xiao Yan tersenyum malu. Menatap Guzeng di depannya. Memikirkan kerja keras dan keringat senior yang bersikeras dan akhirnya berdiri di atas. Dan tidak bisa menahan perasaan kagum. Lalu apa? Setelah kamu menjadi kaisar puncak dan mulai marah dengan klan sebelum kamu diabaikan. Tetapi dengan mempertimbangkan darah keluarga. Kamu tidak dapat melampiaskan keluhan di hatimu. Jadi kamu sangat bertentangan tentang bagaimana menghadapi masa depan hubungan di antara mereka. Xiao Yan mengerutkan kening pelan. Menebak dengan simpati. Berpikir bahwa temperamen pendahulu agak berubah-ubah. Kemungkinan besar karena ini. Jiwa yang tersisa di Guzeng terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan berkata. Memang ada begitu banyak. Tapi darahnya terhubung. Belum lagi penghinaan mereka. Dan saya tidak akan bekerja keras. Dapat dikatakan bahwa prestasi saya juga memiliki kredit mereka. Saya bagaimana bisa jengkel dengan hal-hal seperti itu? Itu. Xiao Yan sedikit tersipu oleh pikirannya sendiri tentang perut pria itu. Dia menyentuh hidungnya dengan canggung. Dan benar-benar tidak bisa menebak apa yang bisa membingungkan senior ini selama ratusan ribu tahun. Apakah kamu ingin minum obat mujarab dulu? Tanpa menjawab pertanyaan Xiao Yan. Sisa jiwa di Guzeng tiba-tiba keluar dengan sesuatu yang tidak relevan. Apa ini masuk akal? Xiao Yan membeku. Memuntahkan darah yang menetes dari mulutnya. Dan berkata dengan senyum pahit. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu untuk sementara. Tetapi hasilnya tidak sama. Apakah kamu tidak berencana untuk membiarkanku pergi? Tapi segera Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Dan matanya berkedut dengan tergesa-gesa. Bertanya seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat. Kamu ingin menjadi cantik. Dan aturannya tidak bisa diubah. Jiwa yang tersisa di Guzeng tidak terkejut. Berkata dengan nada tenang. Dan segera menghapus harapan Xiao Yan. Aku hanya melihat bahwa kamu cukup enak dipandang. Takut kamu tidak bisa bertahan setelah mendengarkan ceritaku. Di sana adalah perbedaan besar antara makan dan makan obat mujarab. Salah satunya adalah Anda mungkin mati sekarang. Dan yang lainnya adalah Anda akan mati nanti. Anda urus sendiri. Petik 2. Hingga saat ini. Jiwa yang tersisa di Guzeng tidak percaya bahwa Xiao Yan dapat menyelesaikan kebingungannya. Lagi pula, baginya, Xiao Yan seperti anak kecil, dan kekuatannya rendah. Apa yang bisa dia mengerti? Daripada memberi Xiao Yan kesempatan, itu lebih karena kesepian terlalu lama dan terlalu lama untuk menemukan pendengar. Jika Xiao Yan menutup telepon sekarang, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk melihat sosoknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, dan ingin memahami arti dari lapisan ini. Dia memutar matanya, mengambil segenggam ramuan, mengunyahnya di mulutnya, dan menelannya dengan santai. Bocah itu agak cakap, merasakan pemulihan dan kehalusan Xiao Yan yang cepat. Sisa jiwa di Guzeng sedikit terkejut dan melanjutkan. Tepat ketika saya merasa bahwa hidup saya tidak ada harapan dan bahkan memikirkan pengunduran diri. Saya bertemu seseorang saat jalan-jalan. Seseorang yang mengubah hidup saya. Memberi saya harapan tetapi memberi saya kebingungan tanpa akhir. Emosi Guzeng mulai sedikit bersemangat.
Tetapi segera dia menjadi tenang dalam tekanan yang keras. Xiao Yan tahu bahwa inti ceritanya akan datang. Jika dia tidak dapat menangkap kuncinya, hidupnya benar-benar ada di sini hari ini. Jadi dia buru-buru mengangkat telinganya dan tidak berani mengedipkan matanya. Itu benar-benar jenius, berbakat, dan menemukan keterampilan bertarung Guzeng yang canggih. Dari sudut pandang lelaki tua itu, jika dia adalah ahli temperamen dan selaras dalam keterampilan bertarung, orang ini layak menjadi master pertama dari daratan, cukup untuk menertawakan dunia. Petik 2. Berbicara tentang orang ini, pemujaan yang antusias terhadap sisa jiwa di Guzeng terungkap. Tetapi Xiao Yan sangat menyadari bahwa kata-kata dari sisa jiwa di Guzeng juga mengandung keterikatan yang kuat dengan pendahulunya yang berbakat. Apakah baik dia memiliki jenis kelamin yang sama? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Jika demikian, di benua ini di mana konsep laki-laki dan perempuan sangat tradisional, itu mungkin benar-benar tragedi yang tragis. Apakah ini berasal dari simpul? Xiao Yan tampak aneh di mata Guzeng. Jiwa yang tersisa di Guzeng tidak menyadari bahwa Xiao Yan sedang berpikir liar. Dia terus berkata dengan nada mencela diri sendiri dan ingatan yang dalam. Dia, seperti saya, juga seorang pria dengan kehidupan yang bengkok. Dia memiliki kehidupan yang sulit, dan masa kecilnya dibiarkan dingin. Istrinya meninggal saat dewasa, dan tidak ada murid yang berbakti. Mungkin saya melihatnya dalam hidup saya. Dia menemukan saya dan mengatakan dia ingin untuk mengajari saya seni. Petik 2. Lihat bayanganmu sendiri, seharusnya Anda telah mencari di seluruh benua-benua. Dan hanya Anda, seorang pria alternatif, yang menggunakan Guzeng sebagai senjata. Di mana saya dapat menemukan murid Anda tanpa menerima Anda sebagai murid? Xiao Yan memfitnah di dalam hatinya. Dia membawa saya pergi dari Yao Langlangya dan mengajari saya semua yang saya pelajari dalam hidup saya. Karena dia adalah satu-satunya orang dalam hidup saya yang membuat saya merasa hangat dan memberi saya masa depan. Meskipun dia tidak memuja guru, dia di hati adalah tuanku. Orang tuaku yang terlahir kembali. Jadi aku belajar sangat keras karena takut dia akan kecewa padaku. Oh, ini adalah seorang guru dan murid serta seorang homoseksual. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan jika kekuatannya tinggi, kamu tidak dapat menahan ludah kaisar yang tenggelam. Xiao Yan secara sadar menyadari bahwa dia ingin melewati semangat juang. Saya tidak menonton serial semacam ini sedikit. Dan setelah beberapa saat menghibur diri, mungkin saya benar-benar bisa menyelesaikan kebingungan pihak lain. Tetapi hati saya sedikit rileks. Kamu dan muridmu saling bergantung. Mereka harus memiliki perasaan yang dalam. Apa yang terjadi setelah itu dapat membuatmu bingung selama ratusan ribu tahun? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan terbangun dari kecabulan dan memikirkan dirinya sendiri ini untuk mencari terobosan dalam ranah pemahaman. Tidak ingin membuang banyak waktu mendengarkan sisa-sisa Guzeng ini sedikit demi sedikit, satu persatu, dan dengan cepat menyela. Kata-kata Xiao Yan tampaknya menyengat rasa sakit yang paling dalam di hati sisa-sisa di Guzeng, dan nadanya berangsur-angsur menjadi semakin tinggi. Meskipun saya putus asa pada saat itu, karena bakat saya tidak dapat melakukannya tidak peduli bagaimana keras saya mencoba. Biarkan dia puas. Anda harus tahu bahwa semangat juang dapat terakumulasi perlahan-lahan dengan waktu, dan kemudian berubah dari kuantitas menjadi perubahan kualitatif. Tetapi Guzeng berbeda. Guzeng menekankan kombinasi ritme dan kekuatan jiwa. Tapi kekuatan tidak dapat ditingkatkan hanya dengan penebusan dosa, tetapi juga dengan pemahaman. Anda harus mengetahuinya. Xiao Yan secara alami mengetahui hal ini dan mengangguk dalam diam. Setiap kali saya menatap mata guru yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan saya, hati saya sangat tidak nyaman. Jadi saya berlatih lebih keras, dan beberapa kali hampir mati karena semangat juang dan kekuatan jiwa yang berlebihan. Ketika sisa jiwa di Guzeng menyebutkan asketisme yang kejam ini, nadanya tidak banyak berubah. Tampaknya kematian bukanlah masalah besar baginya, tetapi kemudian dia menjadi bersemangat. Apa yang saya inginkan sebenarnya sangat sederhana. Bahkan senyuman dan pengakuan dari guru dapat membuat hati saya penuh kebahagiaan. Namun, guru tidak pernah menunjukkan sedikit pun kepuasan kepada saya, dan tidak pernah memuji saya.
Saya tidak mengerti. Meskipun dia tidak puas dengan kualifikasi saya, tetapi saya adalah satu-satunya keturunannya. Bahkan jika itu untuk mendorong saya, sedekah tidak setuju dengannya sedikit. Apakah itu hal yang sulit? Hal yang paling tidak dapat saya pahami dan terima adalah bahwa meskipun dia mengajari saya segalanya, dia tidak pernah mengizinkan saya untuk memanggilnya guru. Petik 2. Pada titik ini, roh sisa di Guzeng lebih bersemangat, dan Zeng Zeng gemetar hebat. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan suara serak. Bagaimana menurutmu ada guru seperti itu di bawah langit? Karena kamu tidak ingin mengakui saya sebagai murid. Mengapa mengajari saya apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya dengan sepenuh hati? Mengapa saya tidak menerima saya ketika saya menerimanya? Berteriak sampai akhir. Dia terisak diam-diam. Kesedihan yang mendalam merasuki seluruh lautan pengetahuan. Alasannya begitu. Wajah Xiaoyan memerah. Dan dia merasa bahwa pemikiran sebelumnya terlalu keras kepala. Dia sangat terpengaruh oleh kesedihan Guzeng. Dan bertanya dengan lembut. Apakah kamu bertanya pada tuanmu mengapa? Tanyakan. Kata jiwa yang tersisa di Guzeng. Tuan berkata. Kapan saya memenuhi syarat untuk memanggilnya tuan? Apa yang terjadi kemudian? Xiaoyan menghela napas. Menenangkan diri dan terus bertanya. Dari sudut pandang Xiaoyan, pasti telah terjadi sesuatu yang merangsang sisa jiwa di Guzeng. Kalau tidak, rahmat guru itu seperti gunung. Jika ini adalah satu-satunya hal, itu pasti tidak akan membiarkan sisa jiwa di Guzeng menumpuk puluhan kali. Simpul yang tidak bisa dibuka selama ribuan tahun. Guzeng masih tenggelam dalam kesedihan ingatannya. Dan dia terbangun di hadapan Tuhan ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Nanti. Saya lebih suka guru tidak mengakui saya sebagai murid, atau memiliki masa depan yang tak tertahankan. Xiaoyan tidak berbicara, menunggu dengan tenang untuk yang berikutnya. Kemudian, suatu hari, Tuan terluka parah dalam pertarungan dengan keluarga musuh. Nada jiwa sisa di Guzeng sangat sedih. Itu adalah cedera yang sangat serius. Itu adalah luka yang tidak dapat disembuhkan oleh guru. Pada saat itu, saya akan mati-matian untuk membalas guru. Guru menghentikan saya dan mengatakan bahwa lawan saya juga rusak parah dan tidak dapat hidup lama. Saat guru hendak jatuh, mata guru mulai lembut kepada saya. Di sana adalah seorang master yang tidak pernah menunjukkan cinta kepadaku. Omong-omong, 2 tetes air di tubuh Zeng meluncur ke bawah. Sebening kristal seperti air mata. Tahukah Anda? Saya sangat bahagia saat itu. Saya pikir guru mengenali saya sebagai murid yang tak terbantahkan. Memegang tubuh guru dan berteriak. Guru, jangan tinggalkan saya sendiri. Jiwa yang tersisa di Guzeng terus berbicara. Xiaoyan mendengar mata merah. Pendahulunya seperti anak kecil yang tidak memiliki kasih sayang ayahnya. Dia hanya ingin mendapatkan persetujuan dari guru. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengenalinya saat ini. Apakah sudah terlambat? Namun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ketika Xiaoyan berpikir seperti ini, nada sisa jiwa di Guzeng tiba-tiba menjadi dingin. Guru sudah berdiri diam pada saat itu. Tetapi dia masih mendorong saya yang memegangnya erat-erat, dan berkata dengan ringan bahwa saya masih tidak bisa memanggilnya. Tuan, mengapa? Xiaoyan sedikit malu. Semua orang akan mati dan dia tidak akan membiarkan para murid memanggil guru. Guru ini akan terlalu tidak ramah. Sisa di Guzeng tertawa terbahak-bahak. Ada lebih banyak tetesan air di tubuh Zeng. Seperti air mata yang tidak bisa berhenti. Saya hampir patah hati saat itu. Saya menangis dan bertanya mengapa saya tidak mengenali murid saya ketika saya pergi. Apakah karena saya terlalu kecewa dan terlalu lambat untuk mempermalukan guru? Tapi saya telah mencoba yang terbaik. Dan tidak ada yang membayar lebih banyak keringat daripada yang saya lakukan dalam perjalanan untuk tumbuh dewasa. Juga, guru akan meninggalkan dunia. Jika saya tidak bisa berbakti kepada guru sebagai murid, saya akan malu dengan kehidupan guru. Dan saya tidak akan nyaman selamanya. Apakah guru memiliki hati untuk membiarkan dia mengikuti hidupnya? Aku merasa bersalah selamanya. Apakah kamu tahu apa yang guru katakan? Hantu di Guzeng tiba-tiba bertanya pada Xiaoyan, yang sudah agak mati. Xiaoyan menggelengkan kepalanya diam-diam.
Karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang akan dikatakan oleh tuan aneh itu. Dan meskipun dia ditangkap dengan samar, dia masih tidak yakin. Guzeng bergumam. Tuan berkata, ketika saya melampaui dia, kapan saya akan memanggilnya tuan? Saat itu, saya tercengang. Tuan adalah orang yang sangat berbakat. Pada saat memudar, dia sudah menjadi kaisar bintang ke-8 dan jiwa dari tahap awal dunia. Namun, kerja keras saya baru saja putus melalui ke tingkat niat. Dan bahkan 7 bintang kaisar tidak ada. Bayangkan dengan kualifikasi saya. Dekat dengan kekuatan guru adalah delusi. Apalagi melampauinya. Bukankah guru berarti tidak pernah mengakui murid saya? Petik 2. Hati Xiaoyan masam. Dan dia memahami kesedihan jiwa yang tersisa di Guzeng. Dia ingin mencerahkan. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi saya berlutut di depan guru dan memohon dengan keras. Memohon padanya untuk meminta gurunya untuk mengirimnya pergi sebelum dia pergi. Sebagai imbalan atas kasih karunia guru kepada saya. Guzeng patah hati dan melanjutkan. Tapi Tuan But menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Meninggalkan sepatah kata pun untukku dan meninggal. Apa itu? Xiaoyan sedikit gugup. Kalimat ini mungkin menjadi alasan terpenting bagi jiwa Guzeng yang bingung selama ratusan ribu tahun. Dan itu juga merupakan kunci apakah dia dapat memecahkan teka-teki untuk Guzeng. Guru berkata bahwa semua jawaban yang dia berikan kepada saya dan mengapa dia menulis kepada saya semuanya ditulis di selembar kertas dan ditinggalkan di Guzeng. Tetapi saya harus ingat bahwa semua 18 string Zeng harus dipatahkan untuk mengeluarkannya. Jika tidak, jiwanya akan tidak memaafkanku. Xiaoyan memandangi sitar di depannya. Dan menyadari bahwa sitar itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh tuannya tahun itu. Tali Guzeng guru diambil dari binatang purba. Jika ingin dipatahkan, bahkan sulit bagi guru untuk melakukannya. Bagaimana saya bisa melakukannya? Ini lebih baik daripada kekuatan guru. Ini bukan sama seperti sebelumnya. Apakah itu berarti Anda tidak pernah mengenali saya sebagai murid? Dia tidak mengenali saya sebelum dia mati. Jiwa yang tersisa mengaum di Guzeng. Tetesan air yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa mengalir semakin banyak. Dan berkumpul ke sungai untuk jatuh ke laut. Tapi saya masih tidak berani melanggar kata-kata terakhir guru. Meskipun saya pikir saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Jiwa yang tersisa di Guzeng berbicara pada dirinya sendiri. Jadi, hari demi hari, tahun demi tahun, saya tidak berhenti bermain, dan mengabdikan diri pada latihan Guzeng. Ketika saya memutuskan satu senar sampai senar ke-18 putus, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Dan saya juga tanpa sadar mencapai puncak 8 bintang. Dan kekuatan jiwa telah mencapai tingkat tahap awal dunia, yang akan menerobos ke tahap tengah. Petik 2. Puncak 8 bintang, akankah kekuatan jiwa menerobos ke tengah dunia? Mata dan pupil Xiaoyan menyusut rapat menjadi jarum. Saya tidak menyangka yang ini mencapai level setinggi itu dengan kualifikasi biasa. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Seolah melihat melalui pikiran Xiaoyan. Sisa jiwa di Guzeng bertanya dengan ringan. Dan ada banyak sarkasme dalam nadanya. Saya merasakan hal yang sama saat itu. Itu adalah mimpi yang tidak pernah saya pikirkan. Saya bisa mencapai ketinggian itu. Dan saya benar-benar mencapainya. Berani bertanya pada pendahulumu. Bagaimana jiwamu mencapai jajaran dunia? Xiaoyan terkejut dan bahkan lebih ingin tahu. Jika bahkan kekuatan jiwa yang berkualifikasi umum dari sisa jiwa di Guzeng dapat menembus ke tingkat dunia, bukankah akan ada jalan pintas untuk kemajuan kekuatan jiwa? Jika Anda dapat memahami bulunya, akan mudah untuk menembus ke level yang diinginkan. Xiaoyan menjadi bersemangat dengan susah payah. Semua ini karena penghargaan guru. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, suara sisa jiwa di Guzeng bergetar. Pesan guru telah menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk berkultivasi. Dan kultivasi siang dan malam membuat saya berada di alam jiwa. Tiba-tiba menyadari. Saya kemudian menyadari bahwa kualifikasi saya tidak begitu tak tertahankan. Tetapi milik mendiang master di jalan. Apa yang disebut master terlambat adalah pengalaman hidup dan benjolan di paruh pertama kehidupan. Yang pada akhirnya akan membuka kualifikasi bakat menyilaukan yang tersembunyi di kedalaman laut.
Ternyata Xiao Yan tersandung seperti bola putus asa, dan segera memotong hayalan mengambil jalan pintas. Tapi ini bukan yang paling membuatku bahagia. Yang paling membahagiakan dari semuanya adalah aku akhirnya mencapai level yang diminta guru dariku. Tapi, ketika aku tidak bisa menahan kegembiraan batinku, perlahan membuka tubuh Zeng dengan tangan gemetar, dan mengeluarkan kertas itu. Tahukah kamu apa yang tertulis di sana? Nada sisa jiwa di Guzen tiba-tiba menjadi sangat membosankan. Apa itu? Hati Xiao Yan berhenti. Dan itu adalah saat yang paling kritis. Xiao Yan sangat penasaran untuk mengetahui rahasia menakjubkan apa di atas yang membuat Guzeng begitu tertekan. Tidak ada kata. Itu hanya selembar kertas kosong. Sisa-sisa di Guzen tiba-tiba tersenyum. Dan ada kesepian tak berujung dalam tawa. Dan kemudian selembar kertas putih muncul dari tubuh Zeng, mengambang mengetahui laut. Meski diubah oleh kekuatan jiwa, kertas putih itu masih sangat nyata, mengembalikan tampilan aslinya. Mungkin ada rahasia di dalamnya. Atau metode khusus apa yang perlu ditampilkan teks di atas. Anda pasti berpikir begitu. Melihat keterkejutan Xiao Yan, sisa-sisa di Guzeng mengira Xiao Yan seperti pada saat itu. Dia umumnya tidak menyerah, dan mencibir. Xiao Yan tidak mendengar kata-kata sisa jiwa di Guzeng, dan otaknya bergerak cepat. Melihat selembar kertas kosong di udara, dan kemudian menghubungi potongan-potongan yang dijelaskan di depan sisa-sisa Guzen. Xiao Yan merasa bahwa dia telah membersihkan lapisan awan dan kabut di depannya. Dan pemikirannya secara bertahap menjadi jernih. Hehe, bagaimana kamu bisa memikirkannya? Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Jiwa yang tersisa di Guzeng berpikir bahwa Xiao Yan tercengang dan tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri sama sekali. Dia terus menertawakan dirinya sendiri. Saya tidak mau, bahkan selama bertahun-tahun saya tidak ingin percaya bahwa saya telah menunggu selama bertahun-tahun tanpa akhir. Satu-satunya keyakinan yang mendukungnya adalah selembar kertas kosong. Saya tidak percaya bahwa guru akan membohongi saya. Jadi saya membawa kertas ini ke seluruh dunia dan mencoba berbagai cara. Tapi hasil akhirnya adalah selembar kertas putih yang paling tidak berharga. Hahaha. Awalnya saya berpikir bahwa setelah bertemu guru, saya memiliki seseorang yang mengenali diri saya sendiri. Dan ada kenyamanan dan harapan di masa depan yang gelap dan tanpa masa depan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa guru tersayang pun membodohi saya. Dan membodohi saya seumur hidup saya. Petik 2. Mungkin, di mata guru, saya akan selalu menjadi murid yang putus asa. Saya tidak akan pernah bisa mencapai level itu untuk mengetahui rahasia ini. Jadi guru akan secara acak memasukkan selembar kertas kosong ke dalam Guzeng untuk memberi saya perfusi. Guzeng, nada sisa jiwa di dalam semakin rendah dan semakin rendah. Tetesan air yang mengalir dari tubuh Zeng putih berangsur-angsur menjadi merah. Darahnya merah. Noda darahnya vertikal dan horizontal. Bintik-bintiknya mengejutkan. Merasakan suasana hati yang masih mati dari sisa jiwa di Guzeng. Mendengarkan pemikirannya yang benar sendiri. Xiao Yan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Siapapun yang telah dibutakan oleh orang yang dicintai selama ratusan ribu tahun, dan gagasan untuk bertarung seumur hidup pada saat kebenaran diperoleh, jenis pukulannya sangat besar. Xiao Yan dapat sepenuhnya memahami ide senior ini. Namun, menurut Anda mengapa jawaban ini sangat sederhana dan tidak ada kesulitan sama sekali? Apakah karena Anda melakukan kesalahan? Xiao Yan menatap selembar kertas kosong yang masih melayang di udara. Dan dia ragu untuk berpikir. Tidak peduli siapa itu. Jika Anda memasuki lantai 3 aula pertanyaan legendaris dan menghadapi masalah yang dianggap sederhana atau bahkan idiot, pertama-tama Anda akan meragukan apakah penilaian Anda salah. Ini adalah sifat manusia. Dan Xiao Yan tidak terkecuali. Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Yan bertanya. Kamu tidak mengerti mengapa tuanmu tidak mengenalimu sebagai murid sebelum kamu meninggal. Dan kamu tidak mengerti mengapa ada pesan tetapi hanya selembar kertas kosong. Apakah ini pertanyaan yang membingungkan para senior? Tepat, jiwa yang tersisa di Guzeng tidak menyembunyikan apapun. Dan dia menjawab dengan kemarahan dan kebingungan yang mendalam. Pendahulu, sebagai kaisar pejuang puncak bintang ke-8, Anda memiliki kualifikasi yang baik dan tidak dapat memikirkan masalah ini.
Xiao Yan tersenyum pahit. Senyumnya pahit dan astrian. Dia hanya berharap jiwa yang tersisa ini tidak dapat memikirkan pertanyaan sesederhana itu karena pikirannya telah menembus tanduk-tanduknya. Dan dia benar. Jangan membuat kesalahan. Ini terkait dengan hidupmu sendiri. Teriak Xiao Yan di dalam hatinya. Haha, sama saja. Aku sedang memikirkan masalah yang tidak bisa kupikirkan seumur hidupku. Bagaimana bisa kau menjadi pemuda yang sudah bertahun-tahun tidak hidup? Aku benar-benar bingung. Mungkin aku hanya ingin menemukan seseorang untuk mendengarkan kesusahan saya. Pergilah. Jiwa sisa di Guzeng benar-benar salah mengerti arti Xiao Yan. Dan tawa mulai histeris. Darah dan air mata di udara semakin kental. Dan tetesannya seperti memilukan. Ah, hati Xiao Yan menjadi gelisah. Apa masalahnya? Setelah mendengarkan sisa jiwa di Guzeng, tampaknya kesabarannya telah habis. Terima kasih telah mendengarkan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, saya juga jauh lebih nyaman. Anda akan selalu menemani saya untuk diam dalam kegelapan ini dengan kebingungan ini. Benar saja. Suara sisa jiwa di Guzeng keras dan niat membunuh secara bertahap mengungkapkan. Menghadapi kematian yang akan segera terjadi, dahi Xiao Yan berkeringat dingin. Dan tidak mungkin lagi untuk tetap tenang. Matanya tertuju pada 18 string Zeng yang akan bergerak. Dan dia melompat dengan keras. Menunjuk ke arah Guzeng sebagai kemarahan. Sudah terlambat untuk perangkat besar. Bahkan Anda tidak dapat menjawab pertanyaan sesederhana itu. Saya pikir Anda adalah idiot. Dan saya pikir semua orang sama idiotnya dengan Anda. Terlepas dari apakah tebakannya benar atau salah. Xiao Yan merasa seperti orang bodoh jika dia mati lemas di sini. Setidaknya ada baiknya mendapatkan buku omelan sebelum orang lain bunuh diri. Belum lagi Xiao Yan masih memiliki kepercayaan pada dirinya. Kesimpulan dari Anda, mengapa sisa jiwa di Guzeng dimarahi secara langsung? Dia tiba-tiba menjadi marah. Sitar berbunyi. Dan mengguncang jiwa Xiao Yan. Kamu idiot. Kamu benar-benar idiot. Apakah kamu tidak ingin tahu jawabannya? Xiao Yan melangkah keluar. Dia menyeka segenggam darah yang meluap dari sudut mulutnya. Pelat pinggangnya lurus. Dan dia menatap Guzeng tanpa rasa takut. Itu adalah serangkaian orang bodoh yang sangat marah sehingga sisa jiwa di Guzeng naik ke langit dan Buddha kedua lahir. Dia tertawa marah. Dan suara Zeng seperti 1000 salib. Pori-pori Xiao Yan berdarah di mana-mana. Wajahnya pucat. Mulutnya berkedut. Tubuhnya meringkuk oleh pilar batu. Pikirannya berangsur-angsur kabur. Jangan pingsan. Kalau tidak semuanya akan berakhir. Xiao Yan secara paksa tertegun. Menggigit lidahnya. Dan rasa sakit yang tiba-tiba disertai darah membuat pemikiran Xiao Yan yang bergerak cepat menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, apakah kamu masih ingin tinggal di tempat hantu gelap ini selama ratusan ribu tahun? Jika Anda tidak bunuh diri, itu mengkhawatirkan. Aku bertaruh benar. Xiao Yan hampir menghabiskan kekuatannya yang tersisa. Berjuang dan berteriak pada Guzeng. Bersama-sama gagah. Berani menyebut lelaki tua itu idiot. Jika aku tidak ingin mendengar apakah kamu dapat mendekonstruksi lelaki tua itu. Lelaki tua itu akan menghancurkanmu dengan satu jari. Sitar bergetar. Dan sisa jiwa di Guzeng menekan niat membunuh. Kata yang marah. Oh, jika junior tidak bisa membantu senior. Belum terlambat bagi senior untuk melakukannya. Xiao Yan menghela nafas lega dari dadanya. Dan dia menerimanya saat dia baik-baik saja. Kalau tidak, jika dia tidak tahu pentingnya lagi, itu akan berantakan. Jika jiwa yang tersisa di Guzeng ini terbakar, itu bukan lelucon. Katakan, cepat, jiwa yang tertinggal di Guzeng meraung. Menghina dan Xiao Yan berteriak haha. Suara yang terdengar di langit meledak seperti guntur. Dan 18 senar itu tegang. Memancarkan kematian dalam cahaya yang lemah. Selama Xiao Yan berani berbicara omong kosong, dia akan segera membuat Xiao Yanhun mengenal laut. Berani mengajukan pertanyaan dari pendahulumu. Apakah gurumu selalu tidak mengakuimu sebagai muridnya? Apakah karena kultivasimu yang rendah? Xiao Yan mengepalkan tangannya, dan masih gugup. Bisa dibilang begitu, jiwa yang tersisa di Guzeng sedikit ragu. Tetapi masih menjawab dengan terus terang. Bagaimana dengan senior yang lebih baik dari tuanmu sekarang? Sedikit lebih kuat dari guru.
Hantu di Guzen sepertinya menyadari sesuatu. Tuanmu pernah berkata bahwa selama kamu melewatinya, dia akan mengakui bahwa kamu adalah muridnya. Xiao Yan dengan sabar mengajukan pertanyaan lain untuk membimbing sisa jiwa di Guzeng untuk menganalisis dirinya sendiri. Karena Xiao Yan tahu betul bahwa bagi sisa jiwa Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 8 di depan dirinya, dia adalah semut kecil, dan kemarahan semut yang kuat dapat dihancurkan oleh sarang semut. Suasana hati sisa jiwa terlalu besar dan naik turun dan bunuh diri karena kesalahan. Xiao Yan berpikir lebih tepat membiarkannya pergi untuk mencerahkan dirinya sendiri. Ya, jiwa yang tersisa di Guzeng menepuk tubuh Zeng. Dan dia berhenti untuk waktu yang lama dalam kebangkitan. Dan kemudian air mata mengalir ke tubuh Zeng. Ternyata saya memenuhi persyaratan guru. Dan saya sudah menjadi murid guru. Hahaha. Guru. Apakah Anda melihat roh surga? Para murid telah memenuhi persyaratan Anda. Jiwa yang tersisa di Guzeng terlihat seperti orang gila. Dan simpanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah tersapu bersih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Berpikir kali ini bisa dianggap menyelamatkan nyawanya. Namun, lengkungan mulut Xiao Yan belum membuka lengkungan yang menyenangkan. Penjahat jiwa Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kakinya dari udara. Lehernya terjepit oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dan Xiao Yan memutar matanya dengan liar. Begitukah caramu memperlakukan orang yang membuatmu bingung? Xiao Yan menggeram dan memelototi Guzeng. Karena lelaki tua itu telah memenuhi persyaratan guru dan memenuhi syarat untuk menjadi murid guru. Mengapa guru meninggalkan saya selembar kertas kosong? Sisa-sisa di Guzen bertanya dengan dendam. Orang tua itu dapat mengabaikan pertanyaan Anda sebelumnya. Penghinaan kasar orang tua itu. Tetapi jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan kepada orang tua itu, biarkan dia menyalahkan orang tua itu. Semangat yang tersisa di Guzeng sangat bersemangat, penuh dengan keinginan telanjang untuk mendapatkan jawaban. Xiao Yan benar-benar ingin memarahi ibunya saat ini. Nenek, aku pernah melihat orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Sangat sulit untuk kecanduan menggali ke dalam tanduk-tanduk. Bagaimana Anda bisa terus mengkhawatirkan pertanyaan sederhana ini? Xiao Yan berpikir masam. Tuanmu berkata bahwa ada pesan di Guzeng. Itu tidak lebih dari menginspirasimu untuk terus membuat kemajuan. Ketika Anda dapat membuka Guzeng, itu berarti Anda telah melampaui tuan Anda dan telah memuaskan tuan Anda. Anda guru juga menulis pesan kentut. Dalam hatinya, dia memarahi. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa jika dia benar-benar menjelaskan sisa jiwa di Guzeng secara langsung, meskipun Xiao Ming mungkin tidak memiliki kekhawatiran, tidak dapat dihindari untuk dipukul ke kepala babi. Mungkin memanfaatkan jasa tuannya, memperbesar citra agung tuannya, sehingga sisa jiwa di Guzeng akan selalu hanya mengingat kebaikan guru, dan kemudian meninggalkan dunia dengan puas. Xiao Yan berpikir begitu. Ayolah. Roh yang tersisa di Guzen melihat Xiao Yan mengerutkan kening, dan menggeram dengan cemas. Hati Xiao Yan sedikit tersentuh, dan dia menatap Guzeng yang tidak sabar dan berkata, saya selalu peduli dengan kebaikan guru, dan tampaknya pendahulu adalah pria yang sangat menyayangi. Bagaimana dengan itu? Apa hubungannya dengan kertas itu? Arti dari generasi muda adalah bahwa guru manapun yang memiliki murid sepertimu akan bangga padamu. Jangan menyimpang dari topik. Bicarakan tentang poin-poin penting. Jiwa yang tersisa di Guzeng jelas tidak mau mendengarkan Xiao Yan bermain haha. Menjilat bibirnya, Xiao Yan menatap 18 senar Guzeng. Matanya berbinar. Dan akhirnya dia menemukan titik masuk untuk memperbesar citra ahlinya. Xiao Yan bertanya, apakah tuanmu tidak memberimu apa-apa untuk dipesan? Apakah Guzeng yang tersisa untukmu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya? Saya mengajukan 2 pertanyaan berturut-turut apakah sisa jiwa di Guzeng sedikit linglung. Dan Dawai Zeng berbunyi sedikit perjuangan. Dan kemudian berkata, Guzeng ini memang barang favorit guru sebelum kematiannya. Dan dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah pergi. Saya yakin akan hal itu. Tetapi setelah melihat putih kertas, saya sedikit terguncang dan saya tidak begitu yakin. Petik 2. Semakin banyak sisa jiwa di Guzeng berkata, semakin tubuh Sitar bergetar dan suaranya bergetar. Terdengar isak tangis samar. Dan sepertinya mengingatkan guru akan semua yang telah dia lakukan padanya.
Melihat jiwa yang tersisa di Guzen demikian, Xiao Yan lebih percaya diri di dalam hatinya, dan perlahan membuka mulutnya dan menganalisis sambil mengklarifikasi pemikirannya. Sitar ini adalah senjata tiada taraf. Itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupmu. Jika tuanmu tidak mencintaimu dan tidak mengenalimu, bagaimana mungkin tuanmu meninggalkan sitar yang tidak pernah pergi saat kamu mati? Jika bukan karena ajaran tuanmu, bagaimana kamu, dengan kualifikasimu, dapat menembus puncak bintang 8 dan alam jiwa tingkat dunia dan melampaui tuanmu? Xiao Yan, bagaimanapun, menyebutkan beberapa kata tentang sisa jiwa guru dalam kebaikan Guzeng kepada sisa jiwa di Guzeng. Tetapi dia tidak berharap untuk membangkitkan pemikiran bahwa sisa jiwa di Guzeng tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sepertinya suasana sisa-sisa di Guzen saat ini sedang kacau balau. Dalam kekacauan pikiran, 18 senar Zeng menjadi semakin kencang, dan jiwa yang kuat membanting senar dan siap untuk pergi. Suara senar tidak dimulai. Tetapi kekuatan jiwa yang mengetahui laut telah dihindari karena ketakutan naluriah. Ketika waktu berlalu, kekosongan terbentuk di sekitar Guzeng, dan Xiao Yan tercekik oleh depresi. Xiao Yan, jari tak terlihat di Guzeng. Tidak terlihat. Tetapi perjuangan intens di dalam sisa jiwa Guzeng dapat dilihat sekilas pada frekuensi senar Zeng yang bergetar dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan benar-benar khawatir. Jika jiwa yang tersisa di Guzeng tidak dapat mengendalikan hatinya, senar Zeng yang terdengar begitu tegang sepertinya putus. Dan begitu pukulan kekuatan penuh yang mengkonsolidasikan kekuatan jiwa tingkat dunia dikeluarkan, hasilnya tidak akan ada artinya. Ketegangan. Xiao Yan sangat gugup hingga berkeringat, dan sarafnya yang tegang tidak kalah longgarnya dengan senar sitar. Waktu yang mematikan selalu tampak sangat lama, tetapi selama beberapa detik, Xiao Yan tampaknya telah menghabiskan setengah abad penuh. Dalam keheningan yang mematikan, jari-jari tak terlihat dari sisa jiwa di Guzeng menjadi semakin erat, menyatukan 18 senar. Saya ingat betapa baiknya guru terhadap diri saya sendiri, dan kertas putih yang saya lihat setelah saya membuka Zeng setelah memenuhi persyaratan. Dalam siksaan yang tidak konsisten, sisa jiwa Guzen tidak bisa lagi menekan emosinya, dan string Zeng tiba-tiba menghilang. Menunjuk, dia berulang kali menggedor tubuh Zeng putih, membangkitkan gema yang sangat jelas. Setelah bergema, dengan cepat berubah menjadi riak tak terlihat di udara. Ombak melonjak kemanapun mereka pergi, dan rasa sakit yang menembus tulang tiba-tiba menyebar dari pikiran Xiao Yan ke seluruh tubuh. Untungnya, hanya satu string Zeng yang muncul. Tetapi Rao sangat sedih karena Xiao Yan tidak dapat menahan rasa sakit yang menyakitkan di jiwanya. Dia mengerang. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dan semangat juang yang tersisa dikumpulkan dari tubuhnya pada saat ini. Runtuh. Maafkan aku. Aku melewatkannya sebentar. Jiwa yang tersisa di Guzen sadar dan dengan cepat meminta maaf. Untungnya, kamu baik-baik saja. Ini bukan masalah besar, saya akan bermain seperti ini. Saya khawatir saya belum selesai menjawab pertanyaan Anda. Saya akan menutup telepon. Mengeluh tentang keluhan tersebut. Disorientasi Xiao Yan di Guzeng mengejutkan Xiao Yan. Kehidupan Kaisar Bintang 8 tampaknya hidup untuk mendapatkan persetujuan guru. Di balik paranoia ekstrim ini pasti sangat sepi dan menyakitkan. Tampaknya kertas putih itu harus dijelaskan. Beberapa niat baik. Jika tidak, mungkin ada beberapa penyesalan dalam kebingungan sisa jiwa Guzen. Dan dia juga akan sangat menderita. Selain itu, dengan analisisnya yang mendalam, Xiao Yan mulai menemukan bahwa penguasa sisa jiwa di Guzeng adalah orang yang dingin di luar dan panas di dalam. Bersedia memberikan segalanya kepada murid-muridnya, dan merupakan senior yang terhormat. Tanpa memperhatikan senyum memalukan Guzan, Xiao Yan mendongak dan bertanya, apakah pendahulu sendirian, tanpa perhatian, dan bahkan merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia, dan hanya tuanmu yang menganggapmu sebagai kerabat. Saya sebenarnya seorang yatim piatu. Jika tidak ada guru, di mata banyak penghinaan dan penghinaan, saya kesepian dan bahkan autis. Saya khawatir saya tidak akan dapat hidup lagi. Oleh karena itu, saya hanya memiliki seorang kerabat guru. Jadi saya bersedia melakukannya untuk guru. Apapun,
Bahkan jika itu adalah harga nyawa. Meskipun sisa jiwa di Guzeng tidak tahu apa yang ditanyakan Xiao Yan. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian dia menjadi bingung lagi. Saya tidak mengingkari rahmat guru untuk saya. Setelah pengingat Anda, saya juga merasakan kasih guru untuk saya yang terselubung di bawah permukaan yang dingin. Tetapi Anda tetap tidak memberi tahu saya. Mengapa guru meninggalkan saya selembar kertas kosong dan tidak mengenali saya? Petik 2. Terlalu bodoh. Jika bukan karena kamu bertemu tuan yang begitu baik, kamu akan menjadi bintang top jika kamu bisa bergaul dengan petarung bintang 5. Di mana kamu akan menunggu untuk mendapatkan tuan besarmu terlambat. Xiao Yan memfitnah Tao di dalam hatinya. Lalu menghela nafas dengan sedikit desahan. Dunia yang malang adalah hati seorang guru. Apa jawabannya? Jiwa yang tersisa di Guzeng bertanya dengan penuh semangat. Xiao Yan melirik Guzeng dengan sedikit senyum. Aku sangat mengerti arti dari kertas putih itu.